Sedulur, pada pagi hari ini itu cuma untuk jadwal kemarin sama Ustaz kita, Ustaz Tuhan. Ya biasanya saya di Sabtu ketiga, kali ini di Sabtu keempat itu tidak mengganggu kekhidmatan kita untuk tetap ngaji. Dan sedianya bahwa materi saya itu adalah materi fikih. Pada pagi hari ini kita sampai pada tentang at-taswiyah fil qasmi baina zawjat. Nah, ini bab saya ini selalu rawan yang dibaca. Bab saya ini beberapa. Ini bab jual madu ini ya. Bab jual madu ya. Jadi faslun ini pasal menerangkan tentang wat-taswiyah fil qasmi. Wat-taswiyah adapun menyamakan, membikin sama fil qasmi di dalam pembagian, dalam arti menggilir baina zaujati di antara sekian banyak istri itu wajibatul wajib. Istrinya cuma satu, Pak Ustaz. Apa ini? Tugas saya itu bisa lawan ini Pak Haji itu lah. Udah ini. At-taswiyah baina zaujat wajibatul. Ya sebagaimana kita tahu bahwa di dalam ayat surat An-Nisa ayat 3 itu kan memang ada faqihu ma tawalaku min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Memang boleh dipersilahkan, tapi bukan wajib, ini perintah tapi bukan wajib. Diperintah, dipersilahkan nantinya. Perintah tapi pemersilahan, bukan perintah wajib. Boleh ketika mampu itu untuk mempunyai istri 2, 3, dan 4. 2 dan 3 dan 4. Berarti kalau dijumlah semuanya sebanyak 9. Ya, 2 tambah 3 tambah 4 9. Tidak artinya bahwa itu antara 1 mestinya kan, 1 jelas boleh, 2 boleh, 3 boleh, maksimal 4. Maksimal 4. Wah, itu berarti Islam itu bahkan mungkin ada sebagian Nabi Muhammad itu begini-begini dan sebagainya, tidak suka wanita dan sebagainya. Ini justru malah bahwa di syariat kita, di syariat Islam itu dibatasi cuma 4. Kalau dulu itu bisa lebih dari 400 ada aja kayak gitu kan. Justru kalau di Islam itu dibatasi 4. Untuk umat Islam itu dipersilakan hanya. Jadi keliru kalau seandainya Islam misal ada kemudian dikatakan Nabi Muhammad sama kami bisa bahwa itu terlalu sembrono kalau ini. Nabi-nabi terdahulu itu lebih banyak lagi. Jadi kalau umat Islam itu dipersilahkan, tapi itu pun dengan syarat ya. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau seandainya khawatir tidak bisa adil, ya fawahida dan satu aja. Itu aja. Kalau kita nggak yakin, satu aja dan dipastikan pasti tidak bisa adil. Maksudnya kayak gitu. Siapa yang memastikan? Ya Allah sendiri. Allah itu mempersilahkan lewat ayat ketiga dari surat An-Nisa. Silakan, faqihu ma tawalaku. Silakan nikah semampunya, tapi ada batasnya. Rumah atau minat nisa'i masna, wasudah, atau 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Tapi ya itu wa in khiftum Allah, maka ketika kalian, berarti kita maksudnya. Jadi kalau di Al-Quran disebut kalian, berarti ya kita. Maka kalau terjemahan secara makna itu adalah kalau kita merasa khawatir Allah ta'dilu tidak bisa adil, kita tidak bisa adil, fawahidah, maka satu saja. Tapi Allah itu berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 129 itu memastikan lagi, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i. Walan tastati'u, ya, ini ada dhamir wawunya. Kalau tidak ada dhamir wawunya dibaca walan tastati'a, karena ada lam itu untuk menasabkan.
Udah, intinya begitu aja. Walan tasmati'u, karena ada domir jamak yang artinya kalian semuanya. Walan tasmati'u, dipastikan kalian tidak akan mampu. Tidak mampu apa? Anta'dilu, untuk membuat keadilan bainan nisa'i, antara perempuan-perempuan, dalam arti adalah istri-istri. Meskipun walau harus tuh, meskipun kita ingin banget, siapa yang ingin lebih dari satu, meskipun dipersilahkan, ada batasannya, dan batasannya sangat sulit, sangat sulit, sampai kawan-kawan itu nyaris memastikan tidak akan ada yang bisa adil. Itu intinya seperti itu. Tapi itu bukan menutup kemungkinan orang itu bisa adil, karena adil itu kan relatif juga, gitu kan. Tapi intinya kan sudah ada rambu-rambu. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, man kanat lahu imro'atani, man kanat, siapapun orangnya yang punya imro'atani, punya dua istri, famala ila ihdaruma, famala, maka kemudian hanya condong kepada ila ihdaruma, kepada salah satunya saja, punya dua istri tapi hanya sayang sama salah satunya saja, bukan hanya sayang, ini artinya perhatiannya tercurah hanya pada salah satu istrinya saja, maka artinya berarti falam ya'dil bainahuma, intinya itu adalah tidak bisa adil, hanya berat sebelah saja. Itu kalau dua, kalau tiga lebih sulit lagi, kalau empat lebih sulit lagi. Lebih dari 4 tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ya'dil bainahuma, maka tidak boleh. Kalau ya'dil bainahuma. Ketika tidak bisa adil atau hanya berat sebelah, ja'a yaumul qiyamati, maka orang tersebut, itu orang yang punya istri lebih dari satu dan tidak bisa adil, maka kelak di hari kiamat wasyibbuhu ma'idun, dia itu akan datang di hari kiamat dengan keadaan tubuhnya itu yang separuh miring. Ya, berat sebelah berarti kan, berat sebelah miring. Ada yang mungkin dibuat miring dari sekarang, punya istri lebih dari satu, miring dari sekarang. Dia sendiri dari kiamat lebih miring lagi. Itu agamanya seperti itu, ya udah tinggal mengukur diri sendiri. Ini bukan berarti larangan kan, bukan berarti larangan, sudah dipersilahkan dengan rambu-rambunya itu seperti itu. Makanya harus tahu hal-hal yang urgent untuk disamaratakan, itu adalah tentang biaya hidup, artinya ya, tentang biaya hidup, terus kemudian gilirannya, menggilir, ini termasuk salah satunya. Itu at-tasfiyah fil qasmi bainas zawjat wajib. Jadi menggilir dengan sama rata itu wajib. Artinya kalau misalnya sehari di sini, sehari di sana, ataupun 2 hari di sini, 2 hari di sana, itu terus gitu. Harus sama. Yang nggak boleh itu misal semalam 4-4-nya, misal 4-4-nya ini 2 jam, ini 2 jam, karena ada aturannya. Paling sedikit cara menggilir itu ya sehari semalam, paling sedikit. Jadi nggak boleh semalam itu misal, oh ini yang 1/4 jam di sini, 1/4 jam di sini, malam nggak boleh. Siangnya itu mengikuti, hukumnya siang itu mengikuti. Gitu. Meskipun siangnya bekerja, gitu ya. Makanya ada pasal-pasal dan menerangkan bagaimana ketika ada seorang suami itu aktif kerjanya itu siang, misal, ya itu sudah lumrah. Dan bagaimana pula ketika ada orang yang kerjanya atau aktif kerjanya itu malam, intinya sama saja. Artinya yang kerja malam berarti untuk istirahatnya berarti siang, terhitung istirahat dalam arti untuk berjumbu, ya, untuk berjumbu, untuk saling bersanding dengan istrinya, ya dihitungnya adalah siangnya. Malamnya meskipun kerja itu dihitung sebagai pengiring satu paket dengan malam siang. Satu paketnya ada malam siang dan ada siang malam, tergantung waktu aktif kerjanya seorang suami. Intinya seperti itu. Ya jelas tidak boleh lebih, kita lebih dari 4 hari nggak ada yang digilir, nggak boleh, karena menurut istilahnya
istilahnya. Survei, menurut survei wanita itu nggak kuat kalau 4 hari lebih. Jadi makanya 4 hari sudah harus digilir, 4 hari sudah harus digilir. Terus seperti itu. Ini survei. Ada itu tingkatnya itu Pak ada. Makanya itu. Suara yang termulu ala ghairil maksum laha bi ghairi hajri. Ketika seseorang itu menggilir, ya, maka ketika gilirannya si A, ini nama istri misalkan, kemudian ada istri namanya B misalkan, maka ketika pada gilirannya si A itu tidak boleh ke misalnya hari ya, sehari semalamnya untuk A itu nggak boleh masuk ke yang istri B, nggak boleh, kecuali ada hajat misalkan. Artinya pengecualiannya ini misal contoh yang B itu bisa sedang sakit, bisa sedang sakit, atau ada sesuatu kepentingan yang nggak bisa kecuali harus ada kehadiran seorang suami itu tadi. Misal pernah datang anak apa misal, dan itu harus ada, misal atau apa. Jadi itu boleh dan tidak boleh melanggar apa ketika ada ke sana. Jangan-jangan misal pas ke rumahnya si B, padahal ini waktunya gilirannya si A masuk ke rumahnya si B, di situ tiba-tiba tegangannya tinggi kayak gitu misal kayak gitu, tegangannya tinggi. Boleh nggak? Aslinya nggak boleh. Tapi kalau terjadi melakukan seperti itu, maka waktu yang untuk kupluk-kupluk itu tadi apa ya namanya? Untuk duel lah ya. Waktu yang untuk duel itu harus diganti rugi ke yang sampai 3 jam kayak gitu misalnya di situ. Ini sehari semalamnya itu ditambah 3 jam nanti. Isinya ada ganti ruginya di situ. Terus seperti itu. Nah, kemudian sama rangka dalam hal menggilir ini yang penting itu adalah gilirnya, bukan masalah begituannya. Itu tidak. Ya. Jadi tidak harus begitunya itu harus sama. Oh ini di sini 3 kali, begitunya di sini harus 3 kali, besok malam nggak begitu. Yang penting kesananya dan kemarinya itu sama waktunya. Nah itu sama waktu. Ya, itu artinya itu seperti itu. Jadi dalam arti sama, ya dalam arti sama berimbang itu bukan berarti berimbang berapa rondenya itu tidak. Karena kenapa itu tidak masuk dalam syarat rata dalam pembagian? Karena yang namanya kayak gitu kan nggak bisa dipaksakan. Senang juga nggak bisa dipaksakan. Apalagi kemudian untuk menggetarkan senjatanya itu tidak bisa dipaksakan. Ya, tidak bisa dipaksakan. Makanya itu tidak menjadi perhitungan syarat untuk sama berapa rodanya. Bahkan tidak begitu pun tidak masalah. Karena yang terpenting daripada menggiling ini adalah kebersamaan, membersamai sebagai seorang suami istri. Sehingga dikatakan di anal maksud al-insu lal-waku itu. Jadi maksud daripada menggiling itu yang penting adalah mampu merasakan hubungan dalam mampu merasakan kebersamaan, mampu merasakan kebersamaan dalam kedamaian hubungan suami istri. Bukan waktu itu mati itu ya begitu itu hubungan badan. Jadi kalau di dalam kitab ada kata-kata al-watku atau wati, itu adalah yang dimaksud adalah hubungan badan. Jadi lawatku itu bukan begituannya yang harus sama. Itu begitu. Terus nanti wa idza arada safar. Ini yang ini gak usah tajam nanti membuka kesempatan orang untuk kepingin seperti itu. Intinya yang paling inti itu harus seperti itu. Wa idza arada safar, dan ketika punya istri banyak kemudian tiba-tiba ingin bepergian, bagaimana Pak sih? Bawa semua ya Pak? Bawa semua yang jebol nanti di ongkos. Wa idza arada safar, wa idza arada, dan ketika seorang suami itu ingin menghendaki as-safaro untuk melakukan perjalanan, amro'a, maka
mengundi, seorang suami itu mengundi bainahunna di antara sekian banyak istri tersebut, diundi nanti siapa yang pilih untuk menyertai perjalanan seorang suami. Kemudian setelah undiannya keluar, misal ini timnas Filipina misalnya, yang keluar misalnya itu, ya maka wakharaja billati takhruju lahal Qur'an. Wakharaja maka suami tersebut itu keluar mengadakan perjalanan itu ya billati dengan istri yang mana takhruju lahal Qur'an, yang undiannya keluar itu tadi. Dan waktu selama perjalanan itu tidak kemudian menjadikan harus mengganti waktunya yang tadi, misal harusnya ke BO, kebetulan pas pergi, tapi pas diundi yang keluar A, padahal gilirannya A. Tetap besok ketika pulang nggak harus itu sebenarnya ganti rugi yang waktu perjalanan itu. Nah, jangan terlalu detail-detail karena nanti ini membuka peluang untuk Gak ada yang berani sini. Gak ada yang berani ya Pak Haji ya. Itu syaratnya berat Pak Haji ya. Makan Haji. Ya, iya. Punya ya jalannya udah bengkok. Itu. Bahkan mulai sejak sekarang itu sudah mulai ada ini, ada yang pincang. Yang tengah itu yang pincang itu. Ada istilahnya. Ya ini istilah candaan ya. Kalau perempuan itu pintar ngomong karena memang bulunya dua. Tapi kalau laki-laki sebenarnya itu tergesa-gesa karena kakinya bukan cuma dua. Ada satunya lagi tapi tidak sama padanya. Itu candaannya itu seperti itu. Ini sudah langsung aja ini. Wa idza tazawwaja. Nah ini masih sedikit. Ya semoga tertarik tapi hanya sebatas mimpi saja gitu aja. sebatas angan-angan saja. Ini wa idza tazawwaja jadidatan, ketika seorang suami punya istri baru. Ibu-ibu ini kok antar banget gimana ini? Ada kan ibu ini? Ini bukan berarti mendukung suami-suami ibu itu untuk seperti itu. Nanti saya takut-takutin kok. Dari awal sudah saya takut-takutin. Kalau kepingin pincang dari sekarang ya. Gitu. Intinya ini sulit. Nah kan ini loh. Wa idza tazawwaja jadidatan. Ketika seorang suami punya istri baru, khossoha, maka suami itu harus punya waktu spesial, bisa berlayalin selama 7 malam, berarti 7 malam hari maksudnya. Harus ada waktu spesial dengan pengantin baru itu, dengan istri yang baru itu selama 7 hari. Dikasih waktu, kalau istilah sekarang bulan madu istilahnya kan, itu dikurung lah. Dikurung selama 7 hari, silakan bersama istri yang baru. Kalau istrinya itu ikanat bikron, kalau istri barunya itu masih gadis. 7 hari 7 malam. Aturannya seperti itu. Jadi kalau ada istri yang lama ini kemudian 7 malam di sana terus, itu nggak bisa diganggu gugat, itu udah aturan syariat itu seperti itu. Dan yang 7 hari ini nggak boleh diminta ganti rugi, itu sudah aturannya. Ya kalau pengen kayak gitu jadi laki-laki. Gak bu, ini sama sekali kita nggak mensupport untuk seorang suami istri. Nanti udah rambu-rambunya itu atau itu rambu-rambunya. Ini tadi. Kemudian itu kalau istri barunya itu gadis. Tapi kalau istri barunya itu kemudian sudah second dan oversize kalau motor itu ya. Apalagi ya mas, bukan second berapa kali misalnya. 4 kali turun mesin. Ya Allah, waditaratin, dan diberi waktu khusus spesial pertama bersama istri baru. Ya, diberikan waktu spesial selama 3 hari 3 malam. Ingkanat thayyiban, kalau istri barunya ini berupa janda. Jadi kalau punya seorang suami poligami atau bahkan lebih ya, punya istri
baru kalau gadis punya waktu untuk berjumpa terus menerus itu selama 7 hari. Tapi kalau istri barunya itu janda cuma 3 hari. Yang aman itu jangan kayak gitu kan. Tenang Bu, kita jagain suami-suami ibu ini, kita jagain. Nanti harus ada tanda tangan dari Pak Sekjen kalau mau minta rekomendasi. Bukan rekomendasi minta dicarikan kalau sama Pak Haji Janda, bukan. Yang punya sensus kan itu Ustaz Fadila, Pak Ustaz Santika, itu yang punya sensus. Sensus janda-janda itu ya. Itu. Udah, itu yang itu sudah saja. Kita kemudian yang terpenting itu memahami bahwa cara-cara itu seperti itu, tapi ada apa? Ada rambu-rambunya tadi ya. Sampai bahkan Nabi Muhammad SAW ya, kita tahu lah Nabi Muhammad itu istrinya bukan cuma satu. Itu pun gilirnya itu sambil berdoa karena ngerasa bahwa tidak mungkin bisa seadil-adilnya, sehingga Nabi Muhammad SAW dalam hal menggilir itu adalah berdoa dulu, Allahumma hadza qasdi bima amliku fala talumni bima tamliku wala amliku. Ya Allah, saya yang mampu membagi adil ya seperti ini. Ini yang saya mampu, maka jangan laknat saya, jangan marahin saya, jangan murkain saya pada hal-hal yang saya itu tidak mampu. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau yang sudah terlanjur itu ya, yang sudah terlanjur misal, yang sudah terlanjur kan nggak harus dilarang. Tapi dengan aturan-aturan ini ya tinggal disesuaikan artinya. Kalau ada yang sudah terlanjur seperti itu, karena itu bukan larangan kok ya. Kalau itu larangan kan di Al-Quran nggak disebutkan. Itu pemersilahan. Tapi tetap syaratnya itu berat, syaratnya itu berat. Ongkosnya juga berat, capek juga kesana kemari, nanti banyak sekali pertimbangannya itu banyak. Allah bahala qasmi bima amliku fala tanubni bima tamliku wala tamliku. Intinya itu seperti itu. Jadi semuanya ini ada dalilnya. Tadi saya sebutkan yang dari Al-Quran, dari hadis dan sebagainya. Itu seperti itu. Kemudian ini kalau saya teruskan lagi tentang masalah khusus. Jadi kita cukup pertanyaan lagi. Sudah cukup belum? Masih boleh ditambah? Nah, 5 menit. Suruh lagi. Ya, sudah 5 menit untuk permulaan saja. Untuk permulaan, karena ini nggak saya perpanjang memang ya, khusus merugikan seseorang. Merugikan Iya baik ya. Cepat paham ya. Jadi wa idza khafa nusuzal mar'ah wa idza khafa nusuzal mar'ah. Jadi ini tentang masalah khusus saya akan bahas besok. Tapi sebagai permulaannya saya akan memberikan wacana tentang masalah yang namanya perempuan itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perempuan itu tercipta kan dari rusuk ya, dari rusuk seorang suami. Dari seorang suami. Yang namanya tulang rusuk itu bengkok atau lurus Pak? Yang namanya tulang rusuk itu bengkok. Ya udah, kalau yang namanya bengkok itu kalau yang namanya bengkoknya rusuk itu, kalau dibiarkan dia tetap dalam keadaan bengkok, tapi kalau dipaksa harus lurus, itu pasti patah. Ya enggak? Iya, kalau kita paksakan, harusnya kan pelan-pelan. Walaupun pelan-pelan tetap dia tidak akan lurus. Artinya bahwa perempuan itu ya dengan kebengkokannya itu harus dimaklumi. Jadi hampir nggak ada yang namanya perempuan itu mengaku salah dalam arti istri misalnya. Yang bodoh itu adalah ketika seorang suami nggak tahu bahwa yang namanya wanita nggak mau mengaku salah. Itu hadis itu memang, hadisnya itu memang seperti itu kan. Walladzi khalaqa min nafsin wahidatin akhirih sampai kemudian kemudian dikatakan bahwa yang namanya wanita itu khuliqat min dilan.
wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk ini ya belakang ini kan bengkok. Nah, bengkoknya tulang rusuk itu kalau dibiarkan dia tetap bengkok, tapi kalau dipaksa harus lurus malah justru akan patah. Berarti ya biarlah wanita dengan kebengkokannya, jangan harus lurus, ya, tapi juga jangan dibiarkan nanti bengkoknya itu terlalu bengkok. Ini biasanya, tapi intinya itu seperti itu. Jadi kalau seorang suami tidak mau mengerti dan tidak mau mengampuni kekeliruannya seorang perempuan dengan segala rasa malu yang dipunyai, kan gengsi. Laki-laki aja ngaku salah aja gengsi, apalagi perempuan. Tapi ini bukan berarti peluang untuk seorang istri selalu berbuat salah, ya. Nanti ini main tengah-tengah kok. Ini namanya main tengah-tengah apa? Ketika salah paham ya diluruskan. Artinya apa? Itu yang seperti tadi saya katakan bahwa hadis ini bukan berarti mempersilahkan seorang wanita untuk selalu berbuat salah. Ini hanya memberikan pengertian bagaimana supaya tetap harmonis. Ya seseorang laki-laki itu harus tahu bahwa yang namanya perempuan itu bengkok itu sudah biasa. Yang namanya perempuan kadang salah terus kemudian nggak. Justru yang namanya tapi ada ketika Nabi Muhammad SAW berkata, ingin nggak saya kasih tahu wanita yang ahli surga? Maka seorang sahabat itu berkata, kepingin banget tahu yang namanya ahli surga. Yang namanya ahli surga, wanita yang akan menjadi penduduk surga itu adalah wanita yang senang berjumpa dengan suaminya dan juga mudah punya anak, itu seperti itu. Jadi alaqoh birukum binisa bil jannah. Nabi itu bersabda, bapak-bapak bahkan ibu-ibu ingin tahu nggak wanita yang akan menjadi warga surga? Pengen tahu nggak, Bu? Bapak-bapak pengen tahu nggak? Jadi Nabi itu berkata seperti itu. Tanya kepada para sahabat, wahai para majelis taklim, maksudnya kepengen tahu nggak wanita yang akan ada nanti di surga itu, yang menjadi KTP-nya itu KTP surga? Pengen tahu nggak? Qulna bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, pasti saya pengen tahu dari sekarang wanita yang punya KTP surga itu siapa, pasti pengen tahu. Makanya kemudian Nabi menjawab, kullu wadudin waludin, yaitu seorang perempuan yang senang mencubui suaminya. Jadi kalau ada istri senang nempel-nempel suaminya itu termasuk ahli surga. Bukan istri yang senang nempel-nempel sama lelaki itu tidak, tapi sama suaminya maksudnya. Bukan perempuan yang apa mau, apa siapa mau, bukan. Artinya mau terus, mau itu, tapi sama suaminya. Itu yang senang kayak gitu, itu termasuk. Dari sekarang itu sudah tersensus sebagai KTP-nya itu KTP surga. Terus waludin. Waludin artinya apa ya? Mau, kalau suruh punya anak mau aja kayak gitu, kan nolak kayak gitu. Ya karena senang berjodoh otomatis kan rawan punya anak istilahnya. Tapi itu termasuk ciri-ciri ahli surga. Terus ada tanda-tandanya lagi. Yang seperti apa sih itu? Idza mudibat au usi'a ilaiha. Idza mudibat au usi'a ilaiha. Yaitu wanita yang ketika dimarahi oleh seorang suami atau bahkan dibikin sedih oleh seorang suami, dibikin gak nyaman hatinya oleh seorang suami, justru wanita tersebut, suami tersebut berkata, qalat hadhihi yadayya fi yadik la aqtahilu bi ghuddin hatta tardu. Ini wanita yang kayak gini yang nanti yang mau saya sebutin. Yaitu ketika ada seorang istri, ya, suaminya marah-marah, suaminya itu uring-uringan, ya, bahkan dimarahi, dibikin suasana gak nyaman, istri itu malah justru berkata, wahai abahku, ini tanganku untuk engkau genggam, saya gak bisa tidur kalau belum mendapat ciuman darimu. Ya, itu sulit. Tapi ini ciri-ciri dari Nabi itu seperti itu. Jadi kalau istri Pak Haji itu kemudian ketika dimarahi, bukan malah bantah, tapi malah suruh pegang tangannya. Pak
Haji. Bukan Pak Haji ya, manggilnya kalau sama suaminya. Sayangku, ini tanganku, genggamlah tanganku. Nanti saya gak akan bisa tidur kalau engkau marah-marah terus. Cium saya. Itu wanita yang ada di surga. Oke, cukup sekian dari dulu. Nanti untuk masalah khusus akan kering-kering sedap besok. Mungkin itu dulu. Kalau ada yang perlu dipertajam, ya silakan. Kalau mau cukup istirahat bareng-bareng, apalagi di hari libur, ya saya persilahkan juga. Bagaimana?